Perhatikanlah. Seorang pemuda mengendarai sepeda dengan cepat seperti kilat. Dalam sekejap mata, bahkan berhasil mengejar BMW yang melaju di jalan raya. Adegan ini membuat wanita CEO di dalam mobil tercengang. Segera bertanya kepada pelayan di sampingnya seberapa cepat sekarang. Sudah mencapai kecepatan 120 km per jam. Siapa yang berhasil mengejar kecepatan mengendarai sepeda ini? Ternyata begitu cepat. Pelayan langsung tersenyum setelah mendengarnya. Dengan iri hati berkata bahwa kekuatan cinta memang luar biasa. Mampu membuat sepeda tua melampaui kecepatan BMW. Namun wanita itu justru terlihat jijik setelah mendengarnya. Karena dia tidak ingin karena seorang pengikut melewatkan upacara dewa di Gunung Kunlun. Tanpa diketahui bahwa pemuda itu sebenarnya tidak sedang mengejar wanita CEO yang sombong itu. Dia hanya juga bersiap pergi ke Kunlun untuk menghadiri upacara dewa. Namun saat membuka ponselnya, dia menemukan bahwa dia masih berjarak 10.000 km dari Gunung Kunlun. Namun pada saat ini, dia baru saja melepaskan segel. Kekuatan sihirnya belum pulih sepenuhnya. Kantongku juga kosong. Maka dia segera meminta bantuan kepada kakak besar. Dan kakak besar dengan murah hati, tanpa ragu, langsung mengirim 50 yuan. Namun jaraknya masih jauh dari biaya taksi yang besar. Tidak ada pilihan. Hanya bisa membeli sepeda tua dengan 50 yuan. Segera setelah itu, dia langsung menuju ke arah Gunung Kunlun setelah naik sepeda. Melihat sepeda tua yang agak bisa digunakan. Tanpa ragu, dia mulai mempercepat sepedanya dengan cepat. Apa yang telah berlalu? Ada seseorang yang lewat dengan sepeda. Kecepatannya sangat cepat. Kecepatan mencapai 120 km per jam. Apa? Cepat, kejar dia. Hai, adik. Bolehkah saya mewawancaraimu? Wawancara? Wawancara apa? Saya sibuk. Boleh saya tanya kecepatan sepeda Anda? Sudah melampaui manusia biasa. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Bukankah hanya butuh kaki untuk melakukannya? Kecepatan mengendarai sepeda si pemuda seketika menarik perhatian luas. Sang jurnalis segera mengetahui dari komentar langsung. Ternyata di mobil BMW di depan adalah tunangan si pemuda. Maka dia segera meminta klarifikasi dari si pemuda. Hal ini langsung membuat si pemuda bingung. Namun sebelum dia bisa menjawab, dia sudah diberi label, berjuang demi cinta. Akibatnya, setelah diumbar oleh jurnalis, penonton mulai mengejeknya. Disebut sebagai anjing penjilat tanpa batas. Sementara itu, wanita di dalam mobil melihat siaran langsung. Dia langsung merasa malu karena pemuda telah mempermalukannya. Pelayan di sampingnya mengatakan agar dia tak perlu khawatir. Mengatakan si pemuda tidak mengenakan helm. Pasti akan dihentikan polisi lalu lintas di depan. Benar saja, tak lama kemudian muncul polisi lalu lintas. Melihat dia tidak mengenakan helm, langsung memberi isyarat agar berhenti. Ya. Kamu tahu nggak kalau naik sepeda harus pakai helm? Mengendarai sepeda juga harus pakai helm ya? Benar. Denda 20. Ah. 20. Hei, pergilah. Dewi penggemar turun dari mobil. Yo Huang, jangan ikuti aku lagi. Aku sudah bilang padamu. Kamu tidak sepadan dengan aku. Kamu dan aku pada dasarnya bukan orang dari dunia yang sama. Siapa yang mengikuti kamu? Kita searah. Saya juga ingin pergi ke Kunlun. Kamu juga akan pergi ke Kunlun. Dengan statusmu, kamu juga layak untuk menghadiri upacara penobatan dewa. Siapa bilang aku pergi menghadiri upacara penobatan dewa? Aku pergi untuk mengangkat para dewa. Baiklah, kamu hanya mempertahankan harga diri yang kasihan. Pubo, bukankah kamu yang sakit? Aku akan pergi ke Gunung Kunlun mengangkat para dewa, bukan untuk mengejarmu. Sungguh tidak tahu apa yang membuatmu sombong. Mengunci mobil 2. Turunlah dari mobil. Pak polisi lalu lintas. Apakah tidak memakai helm? Tidak bisa naik sepeda ke jalan. Kalau begitu aku tidak akan berkendara. Bisakah saya membawanya? Ah. Ini juga bisa. Lari begitu cepat, apakah kamu gila? Tidak. Dia ini tidak sakit. Dia ini untuk mengejar cinta mereka sendiri. Pria ini untuk makan gratis. Bisa meledak dengan potensi seperti itu. Dia benar-benar berjuang tanpa ragu-ragu untuk cinta. Raja menjilati anjing. Aku menangis mati. Dia belum jatuh. Dia masih berlari gila untuk cinta. Raja menjilati anjing. Jangan kejar lagi. Swallow tidak mencintaimu. Berlari lebih cepat. Semuanya sia-sia. Orang yang tidak bisa dikejar. Jangan kejar lagi. Aku bisa menikahimu. Mahar hanya 88.000. Ini juga bisa. Nyonya, saya sudah melihat dunia. Dia adalah pengikut di antara pengikut Raja Anjing. Pubo, dia seperti plester anjing. Saya seumur hidup tidak mungkin bersama dengannya. Buka cepat. Jangan biarkan dia mengejarmu. Nyonya, jangan khawatir. Di depan ada sebuah jembatan. Saya akan memberitahu penjaga jembatan. Jangan biarkan dia naik jembatan. Taksi dari belakang. Hentikan dia. Baiklah. Maaf ya, dilarang lewat. Oh mengapa? Apa artinya? Tidak bisa melihat tulisan di atas. Dilarang lewat. Dilarang anjing lewat.
Apa hubungannya dengan saya? Anjing menjilat ini juga dihitung anjingnya. Kalau tidak bagaimana? Kamu pilih jalan lain saja. Kalau tidak bagaimana? Besok saja kamu lewat sini dengan mobil. Tidak ada waktu lagi. Apa yang akan dia lakukan? Turun dari mobil. Fubo, berhenti mobil. Nona, kita tidak punya waktu lagi. Tidak perlu terburu-buru sebentar ini. Aku malah ingin melihat. Anjing menjilat ini harus bagaimana lewat. Di mana Raja Naga Jing? Belum keluar untuk bertemu denganku. Raja Naga Sungai Jing dibunuh oleh Kaisar Tang Taizong. Li Shimin membunuhnya. Ternyata ini Raja Naga Jinghe. Dibunuh oleh pemerintahan Li Shimin. Setelah dibunuh oleh Li Shimin, tidak akan ada Raja Naga Jinghe yang baru. Sekarang aku harus menyeberang sungai. Kamu cari cara agar aku bisa menyeberang. Nanti aku akan mengangkatmu sebagai Raja Naga Jinghe yang baru. Bagaimana kabarnya? Ini masih manusiakah? Ini juga bisa. Ikan mas membuat jembatan. Belum pernah terdengar sebelumnya. Lihatlah, cinta sejati bisa menyentuh segalanya. Pada awalnya, pertemuan Yu Lang dan si Nu di jembatan Magpies. Aku pikir itu hanya cerita mitos. Tidak disangka. Setelah melihat Raja Pencium Kaki, aku baru tahu. Cinta sejati memang luar biasa. Ikan mas ikan ini membuat jembatan untuknya. Mereka tersentuh oleh cintanya. Hahya. Ikan mas membuat jembatan. Belum pernah terdengar sebelumnya. Ini adalah sebuah mukjizat. Tidak, ini bukan mukjizat. Karena Dewi ini berada di sini. Aku memiliki sumber ilahi di dalam diriku. Bisa dekat dengan segala sesuatu. Dan Yo Huang belum menceraikan aku. Dia mendapat berkah dari Dewi ini. Itulah mengapa ikan mas membuat jembatan untuknya. Gadis itu benar. Seorang pengikut setia. Berani mencoba mengejar gadis ini. Dia pikir hatinya yang rendah. Ketulusan yang rendah hati. Dapat membuat Dewi ini kembali padanya. Aku adalah Dewi dari surga. Meskipun kamu memberikan segalanya. Aku juga tidak akan melihatmu dua kali. Semua makhluk akhirnya berpisah. Anjing menjilat mati ini. Bagaimana dia masuk? Tenanglah. Surga tertata dengan baik. Para dewa harus duduk di tempat masing-masing. Menunggu kedatangan Kaisar Surga dengan tenang. Memberikan kekuatan ilahi. Membantu Kaisar Surga. Memulihkan kembali surga. Para leluhur keluarga kerajaan saya. Bertempur untuk surga selama ratusan tahun. Aku, Wang Sheng. Harus duduk di tempat pertama. Menjadi dewa perang pertama di surga. Keluargahanku. Memiliki tambang emas besar. Memiliki kekayaan triliunan. Harus duduk di tempat pertama. Menjadi dewa kekayaan. Leluhur keluarga kerajaan adalah dewa perang. Hantai memiliki tambang emas besar di Xia. Dan mereka berdua. Keduanya adalah pesaing terkuat untuk duduk di tempat pertama. Kecuali, seseorang menunjukkan peta surga. Jika tidak, tempat pertama, bukan milik keduanya. Peta surga, hanya Kaisar Surga yang bisa menggambar. Siapa di dunia ini yang bisa memiliki? Tempat pertama ini, harus milik keluarga kerajaan saya. Keluarga kerajaanmu, meskipun bertempur untuk surga selama beberapa tahun. Namun, generasi demi generasi semakin menurun. Hanya tahu bersikap arogan di rumah. Musuh kuat di masa lalu. Melanggar perbatasan kita di Xia. Di mana keluarga Wangmu? Dan keluargahanmu? Meskipun kekayaan keluarga melimpah, tapi hanya tahu merampas harta rakyat, menguras habis, membuat rakyat hidup dalam penderitaan, ingin menjadi dewa kekayaan. Apakah kamu pantas? Kamu anjing penjilat, berani mengatakan kita tidak pantas menjadi dewa? Kamu pikir kamu siapa? Aku adalah Kaisar Surga, sampah yang tidak tahu diri. Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan sendiri? Rakyat bodoh. Kaisar Surga, tinggi di atas. Dia adalah penguasa surga. Kamu seorang warga biasa yang hina. Sampah yang tidak berguna. Juga pantas disebut Kaisar Surga. Keluargaku bersedia mengorbankan peta jalan surga untuk mendapatkan posisi teratas. Peta jalan surga. Kepala keluarga Ye, kamu tidak sedang bercanda, kan? Peta jalan surga ini hanyalah sesuatu dalam legenda. Apakah keluarga Ye memiliki peta jalan surga? Apakah ini adalah peta jalan surga? Kabarnya peta jalan surga. Hanya Kaisar Surga yang bisa menggambar. Dan, begitu peta jalan surga terbuka, bisa memanggil salah satu dari 9 dewa ungu. Keluargamu benar-benar beruntung. Tidak heran keluarga Dewa Raja. Bahkan peta Tian Dao yang terkenal. Semuanya memiliki peta Tian Dao ini. Hanya saja aku memberikannya dengan sembarangan. Tapi kalian semua menganggapnya sangat berharga. Seperti harta karun. Sungguh sangat lucu. Yang kau berikan. Kau bahkan tidak tahu apa itu gambar ini. Kan? Berani bicara besar. Anjing penjilat. Buka matamu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Ini adalah peta Tian Dao.
Bukanlah gambar ayam makan padi. Peta Tian Dao ini, aku menggambarnya dengan sembarangan, untuk diberikan kepada generasi muda keluarga Ye. Kalau tidak percaya, panggil dia untuk berhadapan. Tanyakan saja. Baiklah, muda ingin. Tunggu sampai putriku membongkar kebohonganmu. Aku pasti akan membuatmu keluar dari sini. Merangkak keluar. Nyonya Ye datang. Putriku sudah datang. Dia akan berbicara sendiri tentang peta Tian Dao ini. Siapa sebenarnya yang memberikannya? Putriku. Seseorang salah menuduh. Peta Tian Dao ini adalah miliknya. Coba katakan, peta Tian Dao ini sebenarnya diberikan oleh siapa? Peta Tian Dao ini diberikan oleh senior ini. Berikan padaku dari keluarga Ye. Apa? Peta Tian Dao ini memang diberikan olehnya. Peta Tian Dao ini miliknya. Si anjing menjilat ini. Di mana kamu mendapatkannya? Keluargahanku menghabiskan begitu banyak uang. Tidak bisa membeli peta jalur surgawi. Anjing menjilat ini keberuntungan begitu baik. Ternyata memiliki peta jalur surgawi. Tidak hanya karena keberuntungan bisa mendapatkannya. Harus diketahui, memiliki satu peta jalur surgawi sama dengan Dewa Ungu. Apakah dia mendapatkannya? Dia berhasil. Dia adalah kaisar surgawi. Semua, jangan tertipu olehnya. Peta jalur surgawi ini sebelumnya memang miliknya, tapi dia sudah lama menjualnya kepada putri saya. Sekarang, peta jalur surgawi ini milik keluarga saya. Apa? Kamu menjualnya? Hahaha, kamu benar-benar bodoh. Atau memang bodoh sejak lahir. Kamu berani menjual peta jalur surgawi. Yo Huang, kamu sampah ini. Kamu harus memberikan peta jalur surgawi kepadaku. Setidaknya aku bisa memberimu beberapa ratus ribu. Tidak terduga kamu malah memberikannya kepada orang lain. Kamu sama sekali tidak pantas menikah dengan saya. Aku Qin Mengli. Aku ingin bercerai denganmu. Kamu yakin ingin bercerai? Saya cukup yakin. Hari ini, di hadapan semua dewa. Sebagai saksi, aku, Qin Mengli. Hari ini saya akan menceraikanmu. Berikan saya sumpah pernikahanmu. Ini adalah setiap orang. Seperti peta alam semesta ini.